Oke, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. Oke, tidak terasa ya, sudah mendekati UAS ya. Ini harapan saya Anda sudah bisa nyicil tugas riset kecilnya ya. Project kecilnya Anda buat ini ya, menggunakan data sendiri dari yang sudah saya ajarkan dari sebentar saya tampilkan ininya saja ya. Jadi teorinya kan sudah kita ajarkan, mungkin tinggal 2 pertemuan ya. Nah, Anda sudah bisa nyicil untuk bikin penerapannya. Sebentar kita cek di ini. Anda bisa periksa di RPS-nya, kan Anda setelah UTS kan yang saya ngajar mulai pembangkitan bilangan acak ini kan, ini mungkin kalau diterapkan agak susah karena Anda pakai data acak ya. Tapi metode-metodenya, oh ya ini tetap nggak bisa ini. Ya, sebentar ini ada temennya yang baru gabung. Jadi pada intinya kalau yang pembangkitan acak saya kira agak susah diterapkan di data Anda sendiri. Mungkin yang ini yang bisa ya, kayak yang KS test sama C-square ya, C-square sama yang mungkin hari ini. Jadi kan yang KS test, kemudian C-square, dan hari ini kan Bayesian ya, Bayesian. Jadi ada 3 pilihan. Anda boleh milih yang KS test, C-square, atau Bayesian yang mau saya jelasin ya. Kalau yang apa namanya random ini kan kayaknya kan datanya random, jadi Anda susah untuk menerapkan di data Anda sendiri. Ini kan untuk melihat distribusi dari bilangan random ya. Jadi saya kira yang memungkinkan untuk Anda bikin analisis statistik untuk buat riset kecil, jadi Anda bikin riset menggunakan data Anda sendiri, Anda boleh nyari dari Badan Pusat Statistik atau yang lain ya. Kan cukup banyak di internet, dari Yahoo, itu ada data-data penjualan di Yahoo atau di web yang lain, cukup banyak Anda bisa download. Nah, kemudian ada analisis, ini ada 3 pilihan, Anda boleh menggunakan yang KS test ya. Iya, jadi sebentar ini nggak cocok yang ini, saya tampilkan lagi ya. Jadi Anda untuk project kecilnya ya, untuk analisis statistik menggunakan data sendiri ya, own dataset, kata kuncinya own dataset. Anda boleh menganalisis menggunakan 3 pilihan. Jadi Anda boleh download data dari mana saja ya, dari yang terpercaya pokoknya ya, dari sumber yang terpercaya. Boleh ngambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, Yahoo ya, media sosial atau yang lain ya, atau web gitu aja ya, dan lain-lain ya, bebas. BMKG sekarang ini yang lagi hujan, BMKG kan Anda bisa dapatkan datanya juga. Ini yang terjadi saudara-saudara kita di Lumajang ini, mungkin kalau Anda bisa lihat data prediksi dari tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin ada polanya juga itu. Pola letusan dari Gunung Semeru ya. Nah, ini Anda cari datanya dan lain-lain bebas ya.
Nah, dari data Anda sendiri ini, Anda bisa analisis pakai opsinya. Yang pertama Anda bisa pakai KS test ya. Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua pakai Chi-square. Ini Chi-square harusnya minggu lalu ya. Nanti kita coba lihat sebentar. Kemudian yang ketiga yang hari ini ya, Bayesian ya. Nah, Anda boleh analisis pakai 3 metode ini. Jadi ini untuk tugasnya ya. Ini Anda boleh cicil, nanti dikumpulkannya biasanya 1 minggu maksimal ya. Maksimalnya 1 minggu setelah UAS. Maksimal ya. OAS-nya kan mulai tanggal 20 ya. UAS mulai tanggal 20 berarti Anda kebagian tanggal 21. Anda UAS tanggal 21 berarti Anda masih ada 1 minggu setelah 21, 28 ya. Maksimal Anda bisa ngerjain 3 minggu ya. 1, 2, 3 ya, ada 3 minggu lah. Insya Allah selesai lah ya. 21 UAS tanggal 21. Berarti Max 28. Ya, jangan lebih 28 karena di minggu kedua ini nilai sudah harus masuk ya. Dan 2 minggu ya. Jadi sampai 31 AS-nya. Ini untuk tugasnya. Jadi Anda dari topik-topik yang sudah pernah saya ajarkan, kecuali yang random. Kalau yang random, pembangkitan bilangan acak ini untuk pengetahuan saja. Jadi Anda melihat distribusi yang dibangkitkan dari bilangan random. Nah, yang bisa Anda gunakan untuk praktek, yang Anda bisa kerjakan analisisnya, Anda boleh milih 3 tadi. Ada KS test, ada Chi-square, yang hari ini adalah Bayesian, tetapi datanya menggunakan data Anda sendiri ya. Anda datanya menggunakan data Anda sendiri. Sumbernya bisa dari Badan Pusat Statistik, dan lain-lain ya. Bebas ya. Ini saya bebaskan. Atau Anda generate sendiri dari data Anda punya perusahaan misalnya. Ini tugas kecilnya atau tugas riset kecil, project final untuk Anda ya. Jadi Anda boleh pakai 3 cara ini, pakai KS test, Chi-square, sama Bayesian. Nanti dari data itu Anda coba analisis, ya Anda bikin dokumentasi sederhana, bisa pakai Jupyter saja langsung juga bisa. Anda beri keterangan ya. Dari Jupyter kan Anda bisa print menjadi ini ya, PDF gitu. Tapi diberi penjelasan ya. Diberi penjelasan di situ lengkap dengan datanya ya. Nah, nanti ya semacam laporan kecil saja. Laporannya bisa Anda ambil dari capture dari coding Anda tadi. Ya, jadi tidak perlu susah-susah ya. Saya kira Anda tinggal beberapa lembar saja, beberapa halaman untuk bikin ringkasan ya, ringkasan dari hasil eksperimen kecil Anda, analisisnya itu ya, yang dilengkapi dengan coding tentunya ya. Ini saya kira waktunya cukup Mas Yan ya, karena ada 3 minggu dari sekarang. 1, 2, 3 ya, ada 3 minggu. Anda bisa kerjakan pakai 3 analisis ini ya. Nanti yang dikumpulkan adalah ya laporan kecil ya, laporan ringkas itu yang dilengkapi capture ya,
Ini mungkin di sini coding dan data. Coding dan data ini, kalau ada datanya pakai Excel ya, gitu semuanya ada email saja ke email saya ya. Ya. Nah itu nggak akan susah-susah ya. Ini boleh codingnya langsung karena datanya kan biasanya pakai Excel, jadi ya harus lengkap kalau misalnya datanya dalam Excel. Tapi kalau datanya Anda copy paste di coding, nah cukup codingnya saja berarti. Atau Anda print apa itu, print PDF juga boleh ya. Oke, saya kira itu ini untuk ini Anda sudah bisa kerjakan dari sekarang, jadi Anda ada waktu 3 minggu ini selain UAS ya. Kalau UAS-nya tetap seperti biasanya untuk konsep ya, tes tulisnya. Kemudian yang untuk tugasnya ini adalah untuk menilai prakteknya dari sisi kemampuan Anda ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar penjelasan riset kecilnya? Kalau ada yang tanya, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba jelaskan beberapa yang kemarin sempat tertunda ya. Yang G-Square materi kan sudah, kalau KSTES kan juga sudah, yang G-Square yang minggu lalu seharusnya, tapi karena Anda ada kegiatan seminar ya, saya dikasih tahu Pak Gede, Kaprodi Anda bahwa Anda ada kegiatan, jadi Anda saya kasih tugas mandiri untuk belajar. Nah, dari yang sudah saya kirimkan, Anda kan boleh nyoba itu, terutama yang ini, ada 2 ya, kemarin yang bisa Anda pelajari, yang pertama adalah yang ini ya. Ini sebenarnya hampir ini ya, tujuannya sama untuk validasi ya, untuk validitas statistik, bisa pakai KS, bisa G-Square. Ada hipotesisnya diterima atau ditolak dari cara pengujian yang agak sedikit berbeda ya. Di sini menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini ya. Rumusnya pakai yang ini, kalau yang di G-Square. Kalau ini Anda agak susah, ini yang lebih mudah dipelajari yang ini. Nah, di sini ini. Ini kan juga sudah saya kirim ke Anda. Yang di sini dilengkapi dengan contohnya sekalian ya. Ini Anda bisa baca-baca lagi. Di sini sudah lengkap dengan contohnya ya. Manfaatnya ini, jadi Anda mempelajari ini, distribusi G-Square ini, adalah untuk lihat proporsi dari datanya ya. Dilihat kesamaan rata-ratanya. Menguji independensi antara 2 faktor ya. Menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi yang diduga ya. Kemudian menguji model distribusi berdasarkan hasil pengamatan. Ini kayaknya lebih mudah dari sini. Nah, ini misalnya datanya seperti ini, terus hipotesisnya juga ya. Masing-masing misalnya ini dari data Anda itu, peluangnya itu seperti ini, kemudian akan diuji pasangan hipotesisnya. H0-nya seperti ini. Nah, kemudian yang dari hasil diharapkan, misalnya Anda susun dalam bentuk ini. Ini kan dari tadi, kita punya A1, A2, dan seterusnya ini. Kemudian nilai peluangnya P, A1, dan seterusnya. Disajikan seperti ini misalnya.
Nah, rumusnya dalam uji seperti ini. Ini kalau Anda bandingkan yang tadi, ya mana tadi? Ini ya. Sama, apakah sama apa tidak dengan ini? Ya ini cuman lebih simpel ya, sigmanya ditaruh di luar ya. Kalau ini apa ini? Ini dijumlahin masing-masing ya. Ini rumus umumnya saja, pakai yang ini ya. Ntar ini ada temennya yang kok hilang lagi. Jadi kayaknya ada temennya yang mau gabung nih. Jiwa bersih. Pakai yang ini saja, jadi supaya nggak bingung, ini kan kalau tadi langsung dijumlahkan masing-masing, ini kita pakai sigmanya di luar, sebenarnya sama sih ya. Nah, ini. Pakai yang ini ya, rumusnya. X kuadrat tetap sebenarnya sama, simbolnya X kuadrat di sini ya. Ini sigma dari banyaknya kasus itu, oh ini ya, dalam indeks I, ini kan ada banyak kasus yang diamati. I-nya ini indeksnya, dikurangi I lagi, banyaknya kasus yang diharapkan. Jadi yang diamati itu yang O, terus yang Anda harapkan itu E. Nah, ini ya. Ini kemudian dikuadratkan, ya. Makanya square itu kuadrat. Jadi banyaknya kasus yang diamati dikurangi banyaknya kasus yang diharapkan. Kuadrat ya. Dibagi EI lagi, EI-nya tadi yang kasus yang diharapkan ya. Kemudian disigmakan, ini berarti setelah Anda kuadratkan, Anda bagi, baru di total ya, dari I sampai K. Jadi kalau sigmanya di luar ini berarti yang atas juga di sigma, yang bawah juga di sigma, atau Anda selesaikan dulu baru di sigma juga sama ya. Nah ini kalau ada contohnya dari suatu eksperimen, dari genetik Mendel, ada semacam karakteristik penurunan dari orang tua ke gen ya, ke anaknya. Perbandingannya ini misalnya untuk ABCD 1, 3, 3, 9. Akhir-akhir ini dilakukan pengambilan 160 kali pengamatan. Ya. Dan terdapat 5 kategori. Ada A, 23 kategori, B, sekian kategori, C, sekian kategori, D. 100 kategori untuk di alfanya 0,5. Nah, dengan menggunakan ini, apakah data ini kira-kira cocok tidak atau menguatkan nggak teori genetik tadi ya? Bahwa menurut Mendel kan ini karakteristiknya umumnya perbandingannya 1,339 ya. Nah, itu apa yang diharapkan berarti ya. Ini yang E. Terus dari pengamatan, nah itu berarti yang O ya. Pengamatannya dilakukan sebanyak 4 kategori ya. Indeksnya ini ya, ABCD ini ada 4. Nah, kira-kira dari yang di pengamatan ini, kalau dikurangkan dengan yang diharapkan, dibagi yang diharapkan, ya, itu kalau dikuadratkan, ya, bagaimana? Kira-kira mendukung nggak teori genetika tadi, ya? Nah, ini ada penyelesaiannya di sini. 1/116. Asalnya ini dijumlahkan semua, kan berarti kalau ada 1, 3, 3, 9, ini Anda jumlahin semua ketemunya 16 ya. Berarti masing-masing kan 1/16. Nah kalau yang diamati ada 160 kali pengamatan, berarti tinggal dikalikan 160 ya.
ketemu 10 untuk kategori A gitu. Dan seterusnya untuk B 30 dan seterusnya ini ya. Nah, dimasukkan ke sini ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan tinggal dimasukkan ke rumus ini. Nah, data yang sudah masuk ini sesuai tabel tadi, dimasukkan ke rumus ini ya. Masukkan ke rumus, ya Anda hitung masing-masing saja. Ya, yang 0 ini dikurangkan. Misalnya yang pertama ini ya, kan 5 dikurangi 10 ya, dikuadratkan. 5 dikurangi 10 minus 5 kuadratkan 25 ya. Dibagi berapa? Ini 5. Ya Pak, 10 ya. Yang diharapkan 10 dibagi 10. Ini. Anda lakukan terus sampai semua kategori A, B, C, D. Maka ketemunya sekian ya. Nah, apa ini? Kalau sudah ketemu sekian, dia cukup mendukung nggak teorinya? Nah, di sini dari tabel distribusi G-square diperoleh. Masukkan tadi yang tadi diketahui alfa berapa? Ini ya, 0,05 ya. Nah, ini X kuadrat untuk 1 dikurangi 0,05. Berapa? Nah, ini ketemunya 7,81. Sehingga pengujian memperlihatkan diterima. Karena lebih besar dari ini ya. Atau positif dari ya, mana? Ini sudah. Matching akan diisi. Nggak disebutin di sini ya. Ini sudah. Ini dari sini sampai sini nih bisa ya. Ini Anda tinggal masukkan sesuai tabelnya, kemudian dihitung berdasarkan rumusnya. Nah, dari tabel diperoleh ini. Sehingga pengujian memperlihatkan bahwa ini. Cara lainnya, kalau Anda hitung masing-masing ya. Ini saya kira sama juga hasilnya kan 5,38 ya. Nah, dengan cara tersebut diperoleh X kuadratnya sekian. Derajat kebebasan adalah jumlah kategori dikurangi 1. Kategorinya ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Pada saat alfanya atau taraf signifikan 5%, X kuadrat tabel sekian. Nah, masukkan ke sini. X kuadrat yang dihitung apakah lebih kecil daripada X kuadrat yang ada di tabel. Gitu ya. Maka hipotesis nolnya diterima ya. Tadi yang di tabel berapa? Ini 5,3 toh. Derajat adalah kategori taraf signifikannya sekian. Maka X kuadrat tabel atau G-square-nya tabel sekian. Nah, apakah memenuhi ini? Kan 5,3 ini lebih kecil dari 7,8, ya kan? Yang di tabel tadi yang apa? X ini yang 5, ini yang hasil apa? Hasil observasi ya. Kemudian dari signifikan 5%-nya itu ketemu sekian.
Karena 5,8 ini yang hasil perhitungan, yang ini hasil perhitungan ya, lebih kecil dari ini setelah dimasukkan taraf signifikansi yaitu 7,8, maka accepted ya kan. Kalau accepted itu artinya apa? Ya tadi konsep Mendel ini bisa diterima gitu ya. Ini teorinya Mendel ini sesuai karakteristik ini berarti bisa diterima gitu. Nah, ini contoh pembuktiannya ya. Jadi yang ada di tabel ini justru yang dihitung ya. Yang di tabel ini adalah hasil perhitungannya. Jadi di sini kan X kuadrat hitung. Ini X kuadrat hitung ini adalah yang 5,3. Nah, yang X kuadrat tabel ini bukan yang ini. X kuadrat tabel itu setelah dimasukkan signifikan 5%. Ini ya. 7,81. Nah, karena memenuhi ini, yang dihitung lebih kecil dari setelah dimasukkan taraf signifikan 5%, maka hipotesis nolnya diterima. Oke, jadi ini untuk Mendel, saya kira ini untuk yang lain-lain Anda kembangkan sendiri, saya kira ini ada contoh-contoh yang lain ya. Tapi saya kira dari contoh ini sudah sangat jelas, nanti Anda bisa kembangkan, Anda bikin saja contoh-contoh yang lain yang pakai data Anda sendiri, yang kira-kira Anda coba cari yang bisa Anda buat eksperimen, data apa yang Anda harapkan dan data apa yang mungkin hasil pengamatan ya. Nah, dari hasil pengamatan itu seberapa jauh dari yang Anda inginkan ya, atau yang Anda harapkan. Nah, nanti hipotesisnya diterima atau ditolak. Gitu kira-kira ini yang untuk Chi-square untuk melengkapi yang minggu lalu. Jadi ini yang melengkapi KS test ya. Kemudian itu juga sudah saya kasih link untuk contohnya ya. Ya ini penerapannya yang menggunakan Python ini. Saya kira ini Anda tinggal pakai saja. Ini cuman datanya agak sedikit penotasiannya ya. Penulisannya beda. Kalau tadi kita kan pakai E sama O ya. Tapi Anda nggak usah bingung notasinya sih. Yang ini tadi kan kita pakai O. Ini ya. O pengamatannya. O ini kan observation atau observed ya. Hasil observasi. Ya ini expected E ya yang diharapkan. Di sini dituliskan begini. Ya nggak masalah ya. Hanya notasinya saja ini. Untuk terus ke sini tadi rumusnya ya. Ini yang X kuadrat tadi kan C square-nya ini. Ini sama sih, O minus E kuadrat dibagi E. Nah, ini apakah, nah ini, sesuai dengan ini, yang diharapkan X kuadrat R min 1 C min 1 ya. Leads to X statistik, ini X square statistik dengan ini R min 1 dikalikan C min 1. Itu yang di contoh tadi, yang alfa tadi ini ya. Ini kan rumusnya derajat kebebasan adalah jumlah kategori dikurangi 1. Ini ya, C-nya ini kan jumlah kategori, ini min 1. Ini derajat kebebasannya. Sama sih sebenarnya. Di sini sama, yang membedakan cuma depan-depannya ini aja. Ini istilah dia memberi, ini nggak masalah sih. Ini kan dia maksudnya row ke ya, baris ke. Tapi yang Anda ambil yang ini saja, persamaan ini, kemudian apakah ini hasil observasi, Chi-square hasil observasi itu apakah mendekati yang Anda harapkan. Ini biasanya diketahui
dari derajat kebebasannya ini, atau taraf signifikannya ya. Taraf signifikannya ini. Ya kan? Kemudian kategori dikurangi 1, dikalikan kategori dikurangi 1. Di sini menuliskannya seperti ini. C ini kategori 1. R-nya ini tadi signifikan. Ya. Oke, jadi saya kira ini sama di teori yang tadi Anda pelajari dengan yang contoh di Python ini sama ya. Dan ini dia ngasih contoh yang berbeda saya kira, dan dia juga sudah membuat hipotesisnya di sini ya. Nah, ini tadi istilahnya di sini relationship alpha. Kita tadi pakai istilah taraf signifikansi alfa ya. Nggak usah bingung dengan istilahnya, tapi di sini penggunaannya tetap alfa juga ya. Nah, di sini dibuat codingnya, dia untuk masing-masing tadi, Anda boleh coba ini. Nah, nanti kalau dijalankan di sini ada hasil analisisnya di sini ya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Dapat chi-square skornya 24 sekian, probability-nya sekian, maka hipotesis nolnya ditolak ya, rejected. Berarti apa? Kalau ditolak, berarti yang dihitung apa? Lebih besar ya daripada yang diharapkan ya. Ini di sini ya. Jadi yang dihitung ini kan harusnya lebih kecil daripada yang diharapkan ya. Atau setelah dihitung pakai taraf signifikasi ya, signifikansi. Ini ya. Nah, berarti kalau yang dihitung itu tidak lebih kecil, itu berarti lebih besar, maka ditolak. Kalau dia lebih kecil, diterima. Ya. Itu saja ya, ini berarti kebalikannya ya. Ya, if chi-square-nya lebih kecil dari critical value-nya. Critical value. Maka hypothesis null is rejected. Itu sih saya kira ini hampir sama ya, contohnya cuman dia pakai istilah signifikan level signifikan ya. Ini nanti dihitung ketemu berapa dibandingkan dengan kalau Anda masukkan rumus pakai rumus perhitungan yang ini ya. Nah, ya ini sih sebenarnya. Ini kan yang sebelah kiri ini yang hasil kita hitung, kita bandingkan dengan yang nilai kritis tadi ya. Nilai yang setelah kita masukkan kan signifikan level dan kategorinya ini tadi. Oke, dan ini kalau Anda sudah coba, berarti Anda sudah mempraktekkan ini ya. Ini saya kira ini sudah contoh yang cukup bagus untuk chi-square. Nah, untuk chi-square mungkin ada pertanyaan? Sama yang tugas tadi, mungkin ada yang menjadi pertanyaan. Di Anda tugasnya bikin proyek kecil-kecilan atau riset kecil gitu ya. Bikin analisis statistik sederhana, menggunakan data sendiri. Anda boleh ngambil dari mana saja. Opsinya Anda coba analisis pakai KS test atau chi-square. Nah, baik KS test maupun chi-square berarti Anda harus punya data yang ingin Anda coba bandingkan dengan yang Anda harapkan ya. Yang hasil Anda pengamatan gitu. Ya, boleh pakai data yang Anda ini sendiri, ciptakan sendiri. Kalau misalnya Anda
Anda bikin riset kecil sembarang, mau ngambil data ini, kalau teman-teman belajar IoT, saya lihat di Sains Data juga ada yang belajar IoT, Anda mungkin ngambil data suhu, ngambil data kelembapan, ya, misalnya Anda sudah dapat dari teori yang ada di datasheet, itu menunjukkan seperti apa teorinya. Nah, misalnya suhunya harusnya naik atau turun gitu ya. Suhunya atau kelembapannya naik atau turun seharusnya dari teori ya. Kemudian dari hasil pengamatan, benar nggak sesuai ya? Kalau dari pengamatannya sesuai teori, berarti hipotesis nolnya accepted, ya diterima ya. Tapi kalau hasil perhitungan tadi, hasil dari pengamatan Anda masukkan rumus C-square, ternyata tidak lebih kecil dari yang hasil kritis tadi ya, setelah dimasukkan level signifikan, ya tentunya ditolak ya. Nah, ini saya kira Anda bisa menggunakan data Anda sendiri, teman-teman Anda yang sudah belajar IoT, yang sudah dapat data itu juga boleh, atau kalau mau nyari-nyari di internet, saya kira juga cukup banyak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini yang untuk ini tinggal satu kali lagi yang Bayesian ya. Kalau KSS dan C-square sudah jelas, nanti kita lanjutkan yang Bayesian sebentar ya. Jadi nanti minggu depan kita tinggal evaluasi saja, karena materinya kan sudah kita selesaikan hari ini sesuai di ini ya. Ini kan kalau di butuh dua pertemuan untuk Bayesiannya. Jadi kita lihat ada banyak contoh di internet, karena Bayesian ini salah satu yang cukup menjadi andalan orang-orang statistik ya. Di dalamnya ada probability ya, dan di dalamnya ada analisis yang cukup banyak digunakan di dunia real. Orang-orang statistik banyak memanfaatkan untuk menyelesaikan problem ya. Beberapa permasalahan yang cukup menarik. Nanti bahkan ada buku yang khusus membahas Bayesian ini. Sebelum ke Bayesian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya dan konsep tadi ya, KS maupun C-square-nya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita coba lanjutkan. Ini ada temennya yang mau tanya mungkin sebentar. Mana tadi? Ini tadi ada, saya lihat raise hand. Siapa? Ya, silakan. Oh, sudah cukup jelas. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan yang hari ini di Bayesian ya. Jadi sudah saya kirim juga slide-nya di Anda. Tapi ini ada slide yang langsung tapi online. Jadi Anda harus connect internet untuk dapat yang ini. Ini kayaknya lebih gampang dipahami ya. Yang punyanya Alan B. Doni ini ya. Ini tadi kan saya sudah kirim juga linknya. Ini sayangnya tidak diberikan ini ya. Tidak diberikan PPT. Memang nggak ada PPT-nya. Jadi ini saya juga baru tahu ini ternyata bikin slide bisa juga online begini ya. Jadi ini kalau Anda klik seperti PPT jadinya, tapi nggak bisa di-download ini ya. Tapi linknya ini kan sudah ada ini. Nah ini menarik sekali ini, Bayesian Statistic Made Simple. Jadi belajar statistik Bayesian secara mudah ini ya. Ini nanti juga dilengkapi skripnya yang ada di sini. Ini nanti Anda bisa download saja, code ini download zip ya. Ini tadi kan sudah saya kirim juga linknya. Nah ini Anda belajar ini saja, ini saya kira Anda sudah cukup expert nanti dengan Bayesian yang sangat banyak berguna ini. Kalau Anda cari di paper-paper internasional, ini masih dipakai terus ya. Coba Anda cek saja di Science Direct ya. Science Direct saja, ya ini Science Direct ya. Orang-orang peneliti dunia masih memanfaatkan Bayesian ini. Bayesian ini untuk menyelesaikan problem mereka, terutama yang berkaitan dengan probabilistik ya. Nah, ini coba Anda lihat. Ini tahun 2022 saja. Ini kan kita sekarang di ujung tahun 2021 ya.
2022 sudah ada yang ngantri sekian ribu paper ini ya. 2000-an lebih paper ini yang ngantri, yang di dalamnya memanfaatkan Bayesian ini ya. Jadi Bayesian dengan segala macamnya. Jadi tidak hanya kalau di dunia statistik memang berkaitan dengan data-data yang mungkin secara fisik bisa Anda lihat ya. Anda lakukan pengamatan, observasi ya. Tapi bisa juga dalam bentuk logik ya. Jadi ini misalnya di server ada jaringan gitu ya. Jaringan kan sifatnya logik dan yang keluar masuk data-data yang kita agak susah melihat. Kalau ada penetration masuk ke jaringan ya. Ada sejauh mana probabilitas serangan ke server kan susah Anda ngamati karena bentuknya ada logik semua ya. Nah itu ternyata juga bisa memanfaatkan Bayesian ini ya untuk mengecek sejauh mana terjadi probabilitas serangan di server dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat cukup banyak sekali paper-paper yang memanfaatkan Bayesian. Jadi Anda kelebihan mahasiswa sains data ini saya kira bisa mengandalkan Bayesian ini salah satunya ya untuk nantinya pada saat Anda bekerja di dunia nyata. Oke, kita kembali ke sini. Ini di tulisan dari Alan Doni ini dia juga yang nulis satu buku yang tadi mungkin sudah saya kirim nggak ya? Satu bukunya dia namanya Think Bayes ya, Think Bayes ya. Ini coba saya kirim juga ke Anda. Juga sama tulisannya Doni ini. Ini kalau kita lihat. Nah, ini Think Bayes ini ya. Ini juga lengkap dengan codingnya ya. Ini dia yang versi kedua ini sudah keluar, yang versi 1 juga keluar. Masih ada bisa Anda download. Nah ini malah satu buku ini membahas Bayes semua ya. Jadi mulai basic-basicnya sampai penerapannya ada di sini. Dan ini dilengkapi juga dengan codingnya. Ini mungkin nanti setelah Anda menyelesaikan yang ini, ya ini yang penulisnya sama ini, sama-sama Alan B. Doni. Yang penulisnya kan sama ini. Mana tadi ya? Ya ini kan penulisnya sama Alan B. Doni. Ini saking luar biasanya Bayesian, dia bikin satu buku sendiri. Ya kan? Ini luar biasa ini. Satu buku membahas Bayes saja. Padahal Anda hanya cuma 2 pertemuan. Satu semester Anda yang pelajari banyak sekali. Nah, ini buku ini hanya belajar Bayes saja dari awal sampai akhir. Dan kalau Anda lihat di Science Direct tadi kan juga terbukti ya, bahwa Bayesian ini salah satu yang memang menjadi andalannya orang-orang sains data ini. Salah satunya digunakan untuk menganalisis jaringan juga ini. Ini kalau Anda lihat di Science Direct ya. Jadi makanya yang link ini jangan dibuang, nanti ini untuk pengembangan saja yang ini. Yang hobi Bayes nanti bisa ngelanjutin sini. Mungkin mau menganalisis server, nanti Anda mau skripsi di sini nih cukup powerful ya. Ini untuk yang Anda hobi saja. Yang hari ini kita yang simple dulu ini. Yang hari ini yang Bayesian Made Simple dari Alan B. Doni. Nah ini sayangnya tidak ada PPT-nya, jadi saya nggak bisa ngasih PPT ke Anda, cuman saya kasih linknya, Anda bisa langsung klik-klik sendiri ya. Ini jadi belajarnya harus online kalau yang ini. Jadi kalau misalnya klik, nah ini kan keluar ke sini. Nah ini orangnya ini. Ini Alan B. Doni-nya tadi, dan dia bisa menerapkan ini di mana-mana nih ya, sampai memutuskan robot bergerak juga bisa pakai Bayesian ini, ya. Robot memutuskan untuk berjalan bisa pakai Bayes. Oke, ini tinggal Anda klik seperti PPT biasa ya. Ini bagaimana teorinya? Ini berangkat dari teoremanya Bayes tentunya, karena namanya juga Bayes ya. Nanti bagaimana computational framework-nya ya, termasuk problem-problem yang mau diselesaikan pakai Bayes. Nah ini kan enak, kita cukup klik-klik saja ini. Nah tujuannya apa? Nah harapannya Anda bisa menyelesaikan permasalahan yang mirip ya, yang permasalahan yang dia kasih contoh ini bisa Anda selesaikan juga untuk
kasus Anda yang Anda miliki yang tadi saya suruh nyari data real di lapangan. Kemudian terutama Anda nanti bisa mengimplementasikannya di Python dan tentunya Anda bisa bebas mengembangkan sesuai yang Anda inginkan. Nah, ini tujuannya Anda belajar Bayesian ya, secara simpel ini. Nah, konsep sederhananya itu berangkat dari probabilitas ya. Ini sebenarnya misalnya ada PA ini kan probabilitas kejadian dari A ya, atau peluang kejadian A. Kemudian kalau PA dan B berarti apa? Probabilitas kejadian A dan B bersama-sama ya. Kemudian kalau P, A irisan B ya, probability A occurs given B has occurred ya. Probabilitas kejadian A given B has occurred terlebih dulu ya, setelah B-nya terjadi. Ini bacanya apa ya? Ini kalau ada seperti ini. Kalau ini kan P, A, N, B. Kalau ini apa or B ya? A or B ya. So, kita lihat dulu aja ya. Nah ini untuk teoremanya pakai conjunction rule. Ini kan tadi yang probabilitas A dan ini yang probabilitas B dan ini yang di dalamnya ini probabilitas A dan B ya. Itu adalah hubungannya apa? Sama dengan probabilitas A kali probabilitas B A ya, dengan given A. Ini ya. Demikian juga kalau P untuk probabilitas BNA, ini tinggal dibalik, ini B-nya berarti B-nya yang probabilitas B-nya dikalikan apa? Probabilitas A pada saat B given-nya. Ya, ini. Nah, tinggal persamaan 1 dan 2. Itu jika apa? PA dan B kan sama-sama yang mana PA dan B. Equate the right hand set ya, dari sebelah kanannya PB, PAB sama dengan PA, PBA. Coba Anda perhatikan di situ untuk PB di mana PA dengan B-nya given sama dengan PA, PB pada saat A-nya given ya. Nah ini kalau divide by PB dibagi dengan probabilitas B, ini ya, maka ini yang disebut apa? Nah, teorema Bayes tadi ya. Algoritma untuk mendapatkan PB yang ini ya, terhadap A, B, B, B. Nah, untuk realisasinya, jika given ini, nah ini kan probabilitas H ini kan bisa yang hipotesis kita before you saw the data ya, sebelum kita lihat datanya. Find Px into D, the probability hypothesis after you saw the data ya. Jadi sebelum kita bandingkan dengan data hasil observasi dan setelah kita melakukan observasi, nah, gitu kan. Hanya itu kan hipotesis, D-nya data ya. Ini dari gambarnya nih ya. Nah, sekarang kita punya dua, misal bowl of cookies, kue ya, dua mangkok apa, dua bowl of cookies. Yang pertama ada 10 coklat dan 30 vanila, yang kedua ada 20 masing-masing. Masing-masing ada 20 ya, coklat dan vanilanya. Find pick bowl at random. Nah, sekarang kita ngambil secara random, and then pick cookie at random. Ambil kuenya juga, kue keringnya itu secara random.
the cookie turn out to be vanilla berapa ya. Kita dapat cookie dari vanilla berapa? What is the probability that Fred picked from bowl 1? Nah, berapa probabilitasnya kita dapat Fred pick from bowl 1 dari mangkok yang 1? Cookie problemnya, jadi hipotesisnya apa? Cookie came from yang bowl 1, yang D, cookies is vanilla ya. Cookie is vanillanya itu D. Given probability X-nya, the probability of hypothesis before you saw the data, dan find PXD-nya, the probability of hypothesis setelah saw the data ya. Nah dia chronic interpretation-nya, yang ini tadi posterior probability, nah yang kayak gini prior probability ya. Yang HD, yang posterior, kalau yang H prior ya, kan belum lihat data yang PX. Kemudian yang PD dibalik, H ini conditional likelihood of the data, yang PD total probability data. Nah, ini interpretasi yang mungkin ya. Nah, ini tadi, maka kita ganti yang PXD, kita ganti dengan posteriornya tadi kan, setelah ya, kita ganti dengan ini. PX dikalikan PDH dibagi PD. Nah, yang prior probability, kemungkinan ngambil, kan ada 2 kan, kalau ada vanilla, coklat, kan berarti setengah. Conditional likelihood-nya dari data 3/4, totalnya 5/8. Jadi semua probabilitas. Ini selalu ada kembalikan ke sini problemnya ini ya. Cuma nanti Anda periksa kembali kok bisa ketemu angka-angka ini ya. Conditionalnya, karena ada rumus conditional tadi. Mana conditional ya? Ini ya. Probabilitas hipotesis to show. Nah, ini nanti Anda cek kembali conditional likelihood of data ya. Total probability dari data. Nah, ini hitungannya dimasukin masing-masing. PH-nya tadi kan setengah, PDH-nya 3/4, PD-nya 58, semua dimasukin. Di situ ketemu 35. Nah, little intuisinya, priornya 50%, posteriornya 60%. Maka D-nya was more likely under H ya, di bawah D-nya. D increase our degree of belief in H. Ini intuisinya ya. Sebelum dan sesudah lihat datanya, so the data itu ya. Ini ya, ini sampai di sini. Padahal ini tadi ketemu PXD-nya 35, PH-nya setengah tadi ya. PHD-nya 35. 35 itu 3/5, kalau Anda kalikan masing-masing supaya dapat persen, ketemunya 60%. Ya. Artinya apa ini?
Hipotesisnya dengan setelah data Anda peroleh, maka apa? Yang prior kan sebelum Anda lihat data, yang posterior setelah Anda lihat data ya. Berarti D was more likely under H. Atau increase our degree of belief in H ya. Jadi karena 60% setelah lihat data daripada sebelum ya. Lebih besar kan setelah eksperimen. Setelah Anda melakukan eksperimen, setelah Anda melakukan observasi, peluangnya lebih besar. Increase our degree of belief in her. Ini ya. Ini Anda masukin angka-angkanya keluar di situ. Cuma ini yang harus dicek kembali nih untuk mendapatkan 3/4. Kalau ini karena ada cookiesnya itu coklat sama vanilla. Kemudian ini datanya kok bisa jadi 3/4 dan 5/8. Ini PR-nya ini. Total probabilitas dari data. Kan datanya ini. Ada 2 bowl, satunya itu, terus satunya masing-masing 20. Coba dari total semuanya 80 ya. 20 ya, 40. 80 ya. Ini harus bikin coret-coretan. Jadi Anda susah kalau hanya mencongak ya. Kalau Anda hanya mencongak agak susah ya. Ini Anda nanti bikin coret-coretan, Anda hitung-hitung lagi dari 2 mangkok yang masing-masing berisi kue ini. Atau biasanya kan eksperimennya Anda pakai kelereng mungkin ya. Ada 10 kelereng, satunya putih, satunya merah, gitu misalnya. Hampir sama ya semuanya. Ini penyelesaiannya sampai kemudian ya intuisinya ini. Nah ini kalau menggunakan metode tabel, meet your neighbors, sebentar ya. Nah, ini what was the first computer you use? Ini nanti kemudian programmingnya menggunakan Python seperti apa? Ini yang tadi ya. Jadi yang cookie yang di mangkok 1, 2 masing-masing kan setengah-setengah. Likelihood-nya 3/4 sama setengah. Cookie from bowl 1, satunya cookie from bowl 2. Nah, ini apa nih? Norm posterior ketemu sekian. Di total 58. Probabilitas dari datanya ya. Nah, untuk posteriornya 3/5 sama 2/5. 5/5 ya, 1 ya. Computation-nya ini ya. Jadi ini yang sebenarnya ringkasannya yang paling mudah bisa dilihat dari sini. Bisa Anda lihat dari sini. Karena tadi kan jumlahnya berbeda. Kalau yang satu kan masing-masing 20, 20. Jadi kan Anda ngambil dari bowl 2, maka tetap setengah likelihood-nya. Yang satu berbeda karena jumlahnya satunya berapa tadi? 10, satunya 30. Ya kan 1/4 atau 3/4 yang satunya. Kalau yang satu setengah. Nah, gitu ya. Kemudian kalau posterior ketemunya seperti itu.
cookie from bowl 1 ya. Rumusnya yang sebelumnya tadi ya. Ini ya. Ini diambil dari rumus-rumus yang ada di sini. Ini ditabelkan. Jadi ada 3/5, ada 5/8, 3/8 seterusnya dimasukin tabel ini. Nah, total dari probabilitas data 5/8 tadi ya. Ini asalnya dari sini ya. Nah, kira-kira seperti itu contohnya, dan ini mungkin dibuat juga ininya ya, codingnya ini. Ini yang coding yang pertama yang cookies tadi. Ini ada kalau Anda download dari sini, ini yang pertama ini ya, yang cookie ini ya. Anda bisa download codingnya ini. Nah, yang pertama Anda disuruh buka ini. Ini baca teksnya, jalankan code-nya, jalankan exercise 1-2-nya. Kalau ada waktu, kerjakan bonus exercise-nya. If this doesn't work, twist, ini try this. Oh, maksudnya ini kalau dijumlahkan biasa nggak jalan, pakai yang kedua ya. Ini caranya Anda langsung masuk di codingnya saja. Ini ya, jadi kalau Anda sudah download Bayes Made Simple, nanti isinya ini. Ini downloadnya dari sini. Ini linknya kan sudah saya kasihkan ke Anda. Anda tinggal download, masukkan ke folder. Masukkan ke folder. Ini ya. Jadi kalau sudah Anda ekstrak, ini yang hari ini, yang cookie ini ya. Yang cookie ini kalau dijalankan ini. Nah, di sini butuh library apa saja, ya, tinggal diikuti saja. Ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Ini coba Anda run saja. Nah, ini tidak ada error, berarti ini sudah terinstall semua. Kalau ada error nanti Anda lihat errornya, paling mungkin Pandasnya ini ya. Seaborn juga mungkin Anda kalau belum install, Anda install di command prompt pip spasi install Seaborn. Ini yang cookies problem tadi, ini hipotesisnya dan dengan probabilitasnya ya. Ada bowl 1-2, probabilitasnya masing-masing setengah. Karena apa? Jadi kalau Anda coklat ya, vanilla ya, kue keringnya. Nah, yang prior Anda ngambil dari props dan hippos ini. Prop dan hippos. Ini run saja. Nah, ketemu di sini. Bowl 1, ketemu setengah, bowl 2-nya 0,5, tipe datanya float ya. Oke, kemudian the series revision probability mass function. Nah, ini ada istilah probability mass function PMF di series ini, deret ini. Ini deret ini ya. Deret, probability, dan hippos ini menyatakan probability mass function. Now we compute the likelihood of data under X hypothesis ya. The chance peluang of getting vanilla cookie from bowl 1. Nah, ini di sini ada penjelasannya ya. Peluang untuk dapat kue vanilla dari mangkok 1 adalah 3/4. Nah, ya kan? Karena tadi kan ada 30 dari 40 kan yang vanilla. Kemudian peluang untuk mendapatkan kue yang vanilla dari mangkok 2 kan setengah, masing-masing kan 20-an masing-masing yang coklat dan vanilla ya. Nah, maka likelihood-nya adalah 3/4 dan setengah. Ini bisa di-run. Nah, the next step is to multiply priors by the likelihood. Nah, ini kan prior dan likelihood-nya dikalikan. Dapatlah ini bowl 1 sekian, bowl 2-nya sekian ya, tipe datanya float. Ya, ini jadi dapatlah unnorm ini ya.
Kemudian the result is dinamakan anorm because it's unnormalized posterior ya. Posterior yang belum dinormalisasi. To compute the posterior, we have to divide through by probabilitas deltanya, which is the sum dari unnormalized posterior ya. Nah, ini kita sum saja pakai perintah ini ya, run. Ketemulah 0,625. Ini untuk menghitung posteriornya ya. Nah, sekarang perhatikan we get 5/8 which is what we get by computing PD directly ya. Ini ya, kalau kita hitung langsung 5/8 itu kan ini 0,625 ini adalah 5/8. Tadi yang kalau kita hitung tadi secara manual dari slide. Nah ini ya. Ini 5/8 ini kalau kita hitung secara manual. Kemudian kalau di coding, ini 0,65 ini adalah 5/8. Kalau kita lebih yakinnya, coba saja. 5 dibagi 8 ya. Ya, 0,625 tuh. Nah, oke. Nah, ini sekarang antara unnormalized tadi, unnormalized posterior kita bagi dengan probability data. Dapatlah 0,4 dari bawel 1, 0,6 dari bawel 1, 0,4 dari bawel 2 ya. The posterior probability for bawel 1 0,6 which is what we got using Bayes theorem. Nah, ini yang 0,6 ini sebenarnya kita peroleh dari teorema Bayes. As a bonus, we also get the posterior probability bawel 2 which is 0,4. Bonusnya. Kenapa ya? Karena 1 dikurangi 0,6. Kalau ketemu salah satu kan sisanya ketemu ya. Karena probabilitas kan 1 ya. Nah, the posterior probability is up. Ini we execute because the complementary ya. Ini sudah exercise, ini latihan-latihannya ya. Ini sudah beda lagi. Tapi yang penting Anda bisa memahami sampai di sini ya. Nah, ini saya kira Anda harus install jalankan dulu codingnya, Anda download dulu dari sini. Kemudian Anda taruh di folder kerjanya, kemudian Anda lihat teorinya yang tadi. Di sini kan, teorinya tadi 3/5 dan 2/5. Kemudian Anda coba lihat di codingnya sini. Nah, di codingnya sini kan kelihatan. 6/10 ini kan 3/5 ya. Ini yang ini ya. Ini di sini kan dalam bentuk 3/5. Tapi kalau di codingnya tadi masing-masing dikalikan 2 kan jadi 6/10 yang ini. Atau 0,6. Sisanya adalah 0,4. Ini ya. Ini sebenarnya yang 0,6 ini diperoleh dari Bayes. Ya, dari Bayes. Ini kira-kira seperti itu untuk contoh Bayesnya ya. Dan ini codingnya sampai di sini ya. Ini sampai di sini kan sudah selesai. Ini kalau lebih jelasnya mungkin bisa saja Anda terjemahkan. Biar tidak bingung. Probabilitas posterior untuk bawel adalah ya seperti tadi ya. Benar ya, normalisasi. Saling melengkapi. Ya, jadi Anda kan yang di sini ini kan sudah dapat untuk
Ini kalau Anda sudah dapat yang 3/5, ini kan kalau di total kan harus 1. Maka sebenarnya Anda akan juga dapat yang cookie from bowl 2-nya, posteurnya ya. Posteur kan setelah apa? Setelah dilakukan eksperimen atau pengamatan ya. Ini sisanya 1 dikurangi 3/5, ketemu 2/5 gitu maksudnya ya. Jadi Anda mendapatkan 1 juga bisa dapatkan salah satunya yang lain. Yang kita cari kan posteurnya ini ya. Nah, di sini Anda sudah bisa menyelesaikan dan sudah sesuai. Cuma di coding ini kan dalam bentuk 0, ya. Tapi kalau dalam perhitungan, dalam per angka gini. Sama sih sebenarnya. 3/5 ini kan sebenarnya 0,6 ya. Sisanya 0,4 gitu ya. Di sini 0,6 posteurnya. Satunya 0,4. 0,4 ini kan 2/5 ya. 0,4 adalah 2/5 ini di sini. Itu Anda tidak perlu bingung, jadi cara belajarnya seperti itu. Kalau exercise-nya nih yang mau ngelanjutin silakan, tapi ini sudah dirubah, ini cookies-nya sudah jadi back, stir, first cookies back, stir, draw another cookie from. Saya kira yang ini saja dipahami dulu, kemudian Anda coba praktekkan. Di tempat Anda semoga tidak error ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Semoga di tempat Anda tidak error. Apakah ada yang sudah berhasil menjalankan? Sudah ya? Nah, kalau Anda sudah menyelesaikan, saya kira untuk Bayesiannya sudah kita selesaikan sampai di sini. Nanti Anda tinggal praktekkan sendiri. Ini teori yang ini saya kira cukup bagus. Yang ini step by step-nya sampai dapat poster ini ya. Nah, kemudian yang di codingnya, ini Anda download dulu, kemudian Anda jalankan, hasilnya harusnya sama. Ya, hasilnya sama, cuma di sini kan dalam bentuk koma 0,6, ini sama dengan sama dengan 3/5 ya. 0,6 kan sama dengan 3/5 ini. Demikian juga untuk 0,4 itu sama dengan 2/5. Oke, saya kira demikian untuk hari ini kita sudah menyelesaikan. Jangan lupa Anda siapkan riset kecilnya menggunakan 3 metode yang kita sudah pelajari. Nanti mungkin minggu depan tinggal yang rileks-rileks saja, santai mungkin yang Anda mau tanya atau diskusi untuk pengembangannya ya. Saya kira untuk hari ini kita sudah menyelesaikan yang Bayesian-nya. Tinggal mungkin kalau Anda mau memperdalam tadi yang saya kasih linknya itu juga dilengkapi yang ini. Ini cukup powerful, ini satu buku ini bahas Bayes semua. Nah, ini di anak-anak informatika biasanya diterapkan untuk menjalankan robot ya dan lain-lainnya. Robot bergerak bisa pakai Bayes untuk memutuskan belok kiri, belok kanan ketika dia menjumpai di depannya ada penghalang misalnya. Dan lain-lain saya kira cukup banyak aplikasi penerapan dari Bayes. Nah, ini mungkin insya Allah minggu depan kalau kita coba ini, mudah-mudahan tidak ada kegiatan lain kecuali ada minggu depan tanggal berapa ya? Oh iya ini. Akhirnya kita ada tamu dari Universitas Sunan Giri. Tapi nggak tahu jam berapanya. Kalau misalnya sudah selesai, nggak ada masalah. Nanti kita coba tinggal memperbanyak latihan saja untuk Bayes ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau pertanyaan? Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tinggal Anda lakukan eksperimen sendiri dan coba Anda bikin riset kecil yang seperti saya minta tadi. Mudah-mudahan Anda kalau bisa menyelesaikan ya. Kalau ada kesulitan boleh didiskusikan lewat grup kita ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Anda lanjutkan eksperimen tadi, baik yang Chi-square maupun yang Bayesian dengan contoh-contoh yang Anda kembangkan sendiri.
termasuk mungkin menggunakan data-data real yang mungkin Anda dapatkan dari Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, dan lain-lain. Saya kira demikian, terima kasih, tetap menjaga kesehatan, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ya.